Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi sama aku Siti Sari Hasanah. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, yaitu tentang materi himpunan. Tanpa lama-lama lagi, yuk kita langsung aja saksikan videonya. Oke, di video kali ini kita akan membahas konsep himpunan semesta dan diagram Venn. Salah satu karakteristik dalam matematika yang harus diperhatikan itu adalah semesta pembicaraan. Kenapa? Karena penyelesaian dari suatu masalah matematika itu mungkin saja akan menghasilkan penyelesaian yang berbeda apabila semesta pembicaraannya itu berbeda. Nah, demikian juga dengan anggota suatu himpunan. Anggota suatu himpunan ini itu ditentukan oleh semestanya. Untuk bisa lebih memahami dengan jelas konsep dari himpunan semesta, kita coba selesaikan permasalahan berikut. Nah, di sini ada Siska, Tiara, dan Tessa diberikan tugas oleh Bu Sari untuk mencari nama-nama pahlawan nasional Indonesia. Siska ditugaskan mencari nama pahlawan yang berasal dari Pulau Jawa, Tiara mencari nama pahlawan yang berasal dari Aceh, dan Tessa mencari nama pahlawan yang berasal dari Sulawesi. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini, pasti ada langkah-langkah yang harus kita tempuh. Nah, langkah-langkah itu yang pertama adalah kita harus mencari dulu nama-nama pahlawan Indonesia beserta asal daerahnya. Nah, yang selanjutnya kita memilih pahlawan yang berasal dari Pulau Jawa, Aceh, dan juga Sulawesi. Yang selanjutnya, kita kelompokkan nama-nama pahlawan yang telah kita pilih pada langkah kedua itu sesuai dengan daerah asalnya. Nah, karena kita sekarang sedang membahas tentang himpunan, maka selanjutnya kita sajikan nama-nama pahlawan itu menjadi sebuah himpunan. Lalu kita tentukan himpunan semestanya itu apa. Nah, dari kita melakukan langkah-langkah yang tadi, itu tuh kita mendapatkan beberapa himpunan. Yang pertama itu ada himpunan nama pahlawan nasional Indonesia, di mana di dalamnya itu atau anggotanya itu adalah nama-nama pahlawan nasional Indonesia. Himpunan yang kedua itu ada himpunan nama pahlawan nasional yang berasal dari Pulau Jawa. Nah, kalau di himpunan yang pertama tadi itu keseluruhan nama pahlawan nasional Indonesia. Nah, kalau pada himpunan kedua itu adalah nama pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Pulau Jawa saja. Himpunan yang ketiga itu adalah himpunan nama pahlawan nasional yang berasal dari Aceh. Kalau yang tadi di himpunan kedua itu nama pahlawan yang berasal dari Pulau Jawa. Nah, di himpunan ketiga ini adalah nama pahlawan yang berasal dari Pulau Aceh. Dan himpunan yang terakhir, himpunan yang keempat, itu adalah himpunan nama pahlawan nasional yang berasal dari Sulawesi. Nah, setelah kita mengetahui himpunan-himpunan yang terbentuk dari permasalahan yang tadi, di sini kita tuh sudah bisa menentukan himpunan semestanya itu apa. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan himpunan semesta? Nah, himpunan semesta ini adalah himpunan dari semua objek yang dibicarakan. Jadi, himpunan semesta ini mewakili semua objek yang sedang dibicarakan. Misalnya dalam permasalahan yang tadi. Nah, tadi itu kan sedang membicarakan himpunan nama pahlawan nasional yang berasal dari Pulau Jawa, Aceh, dan Sulawesi. Nah, himpunan semesta dari ketiga himpunan itu adalah himpunan nama pahlawan nasional Indonesia atau himpunan yang pertama. Kenapa? Karena di dalam himpunan nama pahlawan nasional Indonesia itu pasti ada nama-nama pahlawan yang berasal dari Pulau Jawa, Aceh, dan Sulawesi. Nah, himpunan semesta ini biasanya dinotasikan dengan huruf S. Nah, kalau nama-nama himpunan tadi kita misalkan ya, nah yang pertama itu himpunan S, atau semestanya itu adalah himpunan nama pahlawan nasional Indonesia. Yang kedua, kita misalkan himpunan A itu himpunan nama pahlawan nasional yang berasal dari Pulau Jawa. Selanjutnya nama pahlawan yang berasal dari Aceh kita misalkan dengan himpunan B. Dan yang terakhir nama pahlawan dari Sulawesi kita misalkan dengan himpunan C. Contoh lain dari
menentukan himpunan semesta nih, misal ada himpunan A yang beranggotakan ayam dan kucing, himpunan B yang beranggotakan ikan dan lumba-lumba. Nah, yang ditanyakannya, apa yang menjadi himpunan semesta dari himpunan A dan B? Nah, dari sana kita bisa lihat himpunan A itu tadi berisikan kucing dan ayam. Itu adalah nama hewan darat. Lalu himpunan B itu adalah nama hewan air, yaitu ikan dan lumba-lumba. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa himpunan semestanya itu adalah nama hewan. Misalnya seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya, kita itu bisa menyatakan suatu himpunan itu dalam suatu gambar atau diagram, di mana diagram atau gambar ini dinamakan dengan diagram Venn. Dalam pembuatan diagram Venn ini tuh ada aturannya. Yang pertama itu adalah menggambarkan sebuah persegi panjang untuk menunjukkan semesta dengan mencantumkan huruf S di pojok kanan atas. Yang kedua itu menggambar kurva tertutup sederhana yang menggambarkan himpunannya. Nah, lalu yang ketiga memberi noktah atau titik berdekatan dengan masing-masing anggota himpunan. Nah, berikut ini ada macam-macam dari diagram Venn. Yang pertama, tadi pertama-tama kan kita tuh harus menggambar persegi panjang yang menggambarkan semesta di mana ada huruf S di pojok kanan atas. Lalu ada yang kedua menggambar kurva sederhana yang menggambarkan himpunannya. Nah, diagram Venn jenis pertama ini menggambarkan bahwa semua anggota himpunan A itu termasuk anggota himpunan B, tapi tidak semua anggota himpunan B termasuk himpunan A. Jadi ada anggota himpunan B yang tidak termasuk dalam himpunan A. Selanjutnya diagram Venn jenis kedua. Nah, kalau yang ini itu ada himpunan A dan himpunan B yang sama, yaitu terletak di sini. Namun tidak semua himpunan A itu adalah tidak semua anggota himpunan A itu sama dengan anggota himpunan B. Jadi ada anggota himpunan A itu sendiri dan ada anggota himpunan B itu sendiri, juga ada anggota yang sama antara himpunan A dan himpunan B yang terletak di sini di tengah-tengah ini. Contoh dari himpunan yang bisa digambarkan dengan diagram Venn seperti ini itu misalkan anggota dari himpunan A itu adalah 1, 2, 3, 5, 7 atau bilangan prima. Dan anggota dari himpunan B itu adalah bilangan genap 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Nah, tadi di himpunan A itu ada 2, dan di himpunan B juga ada 2. Nah, 2 itu terletaknya di sini. Sedangkan anggota himpunan A yang lainnya itu ada di sini. Begitupun dengan anggota himpunan B yang lain ada di sini. Dan yang tidak termasuk himpunan A dan juga tidak termasuk himpunan B, tapi termasuk dalam semesta itu ada di luar di sini, di luar himpunan, di luar dari himpunan A dan juga himpunan B. Nah, yang selanjutnya diagram Venn yang jenis selanjutnya itu adalah diagram Venn yang menggambarkan bahwa anggota himpunan A dan anggota himpunan B itu tidak ada yang sama. Jadi masing-masing seperti ini. Ini himpunan A yang dalamnya ada anggota himpunan A, dan ini yang himpunan B yang di dalamnya ada anggota himpunan B. Nah, setelah kita mengetahui macam-macam diagram Venn, kita bisa menggambarkan diagram Venn dari permasalahan yang tadi. Nah, dari permasalahan yang tadi, jika dituliskan dalam diagram Venn itu tuh termasuk ke dalam diagram Venn jenis ketiga, di mana
antara himpunan A, B, dan C itu tidak ada anggota yang sama. Karena himpunan A itu kan nama-nama pahlawan yang berasal dari Pulau Jawa. Himpunan B, nama-nama pahlawan yang berasal dari Aceh. Dan himpunan C, itu nama pahlawan yang berasal dari Sulawesi. Nah, selanjutnya dalam himpunan itu ada yang dinamakan dengan kardinalitas himpunan. Apa sih yang disebut dengan kardinalitas himpunan? Nah, kardinalitas himpunan ini adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan. Kardinalitas ini dinotasikan dengan NA, di mana A ini adalah nama dari himpunannya. Misal, himpunan A beranggotakan ayam, kucing, kambing, dan harimau. Maka kardinalitas himpunan A itu sama dengan 4. Kenapa? Karena himpunan A ini beranggotakan 4, di mana yang anggota pertama itu ayam, anggota kedua kucing, anggota ketiga kambing, dan anggota keempat adalah harimau. Contoh lainnya ini ada himpunan B yang beranggotakan ikan, udang, dan lumba-lumba. Maka NB atau kardinalitas dari himpunan B itu ada sama dengan 3. Karena anggota dari himpunan B ini ada 3. Selain itu, dalam himpunan juga dikenal yang namanya himpunan kosong. Nah, himpunan kosong ini adalah himpunan yang tidak memiliki anggota, di mana himpunan kosong ini dinotasikan dengan lambang seperti ini, kurung kurawal atau 0 yang dicoret. Nah, contoh dari himpunan kosong ini, misal himpunan bilangan bulat yang lebih dari 0 dan kurang dari 1. Kenapa himpunan bilangan bulat yang lebih dari 0 dan kurang dari 1 itu dikatakan himpunan kosong? Karena pada rentang antara 0 dan 1 itu tuh tidak ada bilangan bulat. Maka himpunan ini dikatakan himpunan kosong. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di video kali ini.